I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melakukan dua uji. Uji yang pertama yaitu uji validitas dan uji yang kedua yaitu uji T menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah kawan-kawan semua, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke video tutorial uji yang pertama. A few moments later. Kawan-kawan semuanya, di dalam melakukan uji validitas, hal yang harus kita perlukan yaitu satu, Excel, kedua, aplikasi SPSS, dan ketiga, catatan. Baiklah, di dalam uji validitas person product moment, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di dalam uji validitas ini, dasar pengambilan keputusannya itu ada dua cara. Cara pertama, kita dapat membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Dan cara kedua, kita dapat melihat dari nilai signifikansi. Baiklah kawan-kawan semua, mungkin kawan-kawan semua masih bingung. Maka dari itu, mari kita langsung saja ke contohnya. Kita kembali ke Excel. Di sini saya sudah menyediakan data tabulasi skala agresivitas. Saya memiliki sebanyak 30 responden dan 15 item. Nah, sekali lagi ya kawan-kawan, ini hanya contoh data saja. Nah, baiklah, langsung saja kita copy semua nilai yang ada di dalam tabel tabulasi. Nilainya saja ya, nilainya saja. Beserta totalnya juga, nilai total juga. Oke, lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita paste di aplikasi SPSS. Kita Ctrl F. Baik, sudah muncul semua nilainya. Maka dari itu, saya di sini ingin mengganti nama-nama dari item kita ini. Nama item kita ini kan var 0001 sampai 0015. Nah, saya mau mengganti var 00 ini menjadi X biar lebih simpel dan minimalis. Nah, bagaimana cara mengganti namanya? Maka kita langsung ke variable view. Kita klik. Di sini kita mau mengganti semua dengan cara cepat, yaitu kita klik saja bagian nama ini, kita klik dan sudah terblok warna kuning. Jadi kita memanfaatkan blok find and replace. Dari mana dapat itu? Dari sini kita tekan di keyboard kita, yaitu Ctrl F. Sudah, di sini sudah muncul blok find and replace. Nah, kita klik saja replace, lalu
kita ketik var 0000. Lalu kita ganti dengan seperti yang saya bilang tadi dengan X. Setelah itu langsung saja kita replace all. Ini dia replace all. Kita klik. Nah, sudah terganti semuanya. Lalu kita close. Setelah itu di bagian X16 kita ganti menjadi total karena item kita tadi hanya sebanyak 15 item. Jadi yang terakhir itu adalah total. Ganti saja. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Lalu kita masuk sekarang ke pengujiannya. Pengujiannya itu sangat simpel, yaitu kita tekan analyze. Ini dia analyze. Lalu kita cari correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Udah, correlate bivariate. Klik. Maaf ya. Lalu item-item yang ada di dalam blok kiri kita pindahkan ke blok kanan. Kita copy, Ctrl A, kita pindahkan ke sisi kiri, kanan, ke sisi kanan. Setelah itu, kawan-kawan semua jangan lupa menceklis person di bagian correlation coefficient. Setelah itu sangat simpel, kita tekan OK. Lalu kita tunggu outputnya. Nah, sudah muncul output dari data mentah kita tadi atau data awal di Excel kita tadi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. X01 ini, X02 ini, X03 sampai X015 nantinya itu adalah nomor item kita. Sedangkan person correlation itu adalah nilai R hitung kita yang sering disebut nilai R hitung. SIG ini adalah signifikansinya dan N ini adalah jumlah responden kita. Sekarang kawan-kawan sudah mengetahuinya kan? Maka dari itu kita lanjut ke cara pengujiannya. Oke. Di bagian total, jangan, kita catatan aja. Nah, tadi dasar pengambilan keputusannya itu ada dua. Kita menggunakan cara yang pertama dulu, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, nilai R hitung di item pertama kita yaitu 0,127. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai R tabelnya sekarang? Kan tadi dia bilang di sini membandingkan dengan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, di sini saya sudah mencari nilai R tabel saya, yaitu dengan N30 pada signifikansi saya memakai 5%. Pada distribusi nilai R tabel statistik, maka dari itu diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Mungkin kawan-kawan bertanya, saya dapat 0,361 itu dari mana? Nah, biar saya kasih tahu, di sini saya sudah sediakan R tabel statistik. Saya sudah cari, ini dia penampakan dari R tabel statistik, distribusi nilai R tabel. Nah, tadi N kita tuh sebanyak 30 responden, kita cari yang 30. Ini dia yang 30, udah kan? Ini bagian N 30. Lalu kita menggunakan signifikansi 5%. Jadi ini signifikansi 5% dan ini dia yang sudah saya bold hitam, yaitu 0,361. Jadi begitu cara melihat nilai R tabel kita. Sudah kan kawan-kawan semua sudah mengerti kita dapat R tabel dari mana. Lalu kita simpan dulu. Kita lanjut ke pengujiannya. Kita menggunakan cara pertama, yaitu tadi nilai R hitung kita sebesar 0,127. Jika dibandingkan dengan 0,361, maka nilai R hitung kita lebih kecil dibanding nilai R tabel. Maka dari itu dikatakan
tidak valid. Karena di sini jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Jadi, kita dapat mengetahuinya bahwa item pertama kita itu tidak valid karena 0,127 itu lebih kecil dibanding dengan 0,361. Lanjut ke item kedua, yaitu nilai R hitung kita sebesar 0,657. Kalau jika dibandingkan dengan 0,361, maka R hitung kita itu lebih besar. Maka artinya item kedua kita itu valid karena 0,657 itu lebih besar dibanding 0,361. Lanjut, di item ketiga terdapat nilai R hitung kita yaitu sebesar 0,044. Kita dapat langsung melihat bahwa item ketiga kita ini tidak valid dikarenakan lebih kecil dibanding 0,361. Lanjut kita ke item keempat. Di situ ada R hitung sebesar 0,107. Kita juga dapat mengetahuinya bahwa 0,107 itu lebih kecil daripada 0,361. Jadi artinya item keempat kita ini tidak valid. Dan lanjut kita ke item kelima, yaitu 0,574. Kita dapat melihatnya bahwa 0,574 itu lebih besar dibanding 0,361. Artinya item kelima kita valid. Baiklah kawan-kawan, begitu seterusnya sampai ke item ke-15. Kita menggunakan cara pertama tadi. Nah, kita sekarang menggunakan cara yang kedua. Kita melihat dari nilai signifikansinya. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05, maka dikatakan valid. Jika lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Maka coba kita uji di item pertama tadi. Nilai signifikansinya itu item pertama 0,505, artinya lebih besar dibanding 0,05. Artinya item pertama kita itu tidak valid. Udah, ke item kedua ya. Item kedua itu nilai signifikansinya 0,000. Nah, artinya lebih kecil dibanding 0,05, artinya valid. Item kedua kita ini valid. Lanjut, item ketiga, nilai signifikansinya sebesar 0,819. Maka dapat kita lihat langsung bahwa 0,819 ini lebih besar dibanding 0,05. Artinya item ketiga kita tidaklah valid. Tidak valid. Lanjut, item keempat. Di situ nilai signifikansinya sebesar 0,574. Dan kita langsung mengetahuinya bahwa ini tidak valid karena lebih besar dibanding 0,05. Lanjut, di item kelima ada sebesar nilai signifikansinya 0,0001. Nah, kita dapat mengetahuinya bahwa 0,001 lebih kecil daripada 0,005. Nah, maka artinya ini item kelima ini valid. Baiklah kawan-kawan semua, begitu sampai sini saja penjelasan mengenai uji validitas yang saya sampaikan. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya, dan apabila masih ada pertanyaan atau kurang mengerti bagaimana cara menggunakan uji validitas ini, menentukan apakah item-item kita ini valid atau tidak valid, maka kawan-kawan semua boleh mempertanyakannya di dalam kolom komentar nantinya. Baik, sekian saja uji validitas yang saya sampaikan. Maka saya akan melanjutkan
saya akan melanjutkan di ujian kedua, yaitu uji T. Sampai jumpa. A few moments later. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekarang kita lanjut di uji yang kedua, yaitu uji T. Nah, di dalam uji T, kita harus memerlukan pertama itu catatan, data Excel-nya, dan aplikasi SPSS. Nah, di dalam uji T sering disebut dengan konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau sering disebut dengan X terhadap variabel terikat atau sering disebut dengan Y. Jika hanya satu variabel bebas, maka dikatakan itu analisis regresi sederhana. Dalam analisis regresi berganda terdapat yang namanya uji T. Jadi uji T ini termasuk ke dalam analisis regresi berganda. Nah, selain uji T juga ada yang disebut dengan uji F. Tapi uji F di video kali ini saya tidak akan melakukannya dulu. Mungkin di video selanjutnya nanti. Nah, di dalam uji T itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau tersendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, artinya di sini saya sudah memiliki data Excel di mana motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Nah, variabel bebas saya itu ada dua, yaitu X1 dan X2. Nah, sedangkan variabel terikat saya cuma satu, yaitu prestasi Y. Nah, saya sudah sediakan 30 sampel. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melakukan pengujian, kita membuat perumusan hipotesis dari uji T dulu. Tadi kita ketahui bahwa uji T itu ada atau tidaknya pengaruh tersendiri yang diberikan tiap-tiap variabel ke variabel terikat. Jadi kita buat dua hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dan terakhir ini tingkat kepercayaannya 95% dan signifikansinya kita menggunakan yang 5%. Setelah itu kita langsung saja melakukan pengujiannya ya. Kita buka aplikasi SPSS, lalu kita ke variable view, kita klik variable view, lalu kita ke name. Nah, di sini kita ketik X1, X2 dan Y sesuai data kita tadi. Nah, di label ini kita kasih nama motivasi sesuai dengan X1 tadi, itu adalah motivasi, X2 minat, dan Y itu adalah prestasi. Jadi kita ketik ulang, motivasi, minat, dan prestasi. Iya. Baik kawan-kawan, sudah cukup. Lalu kita kembali ke data view. Setelah itu sudah muncul ini X1, X2 dan Y. Kita kembali ke data kita tadi, Excel. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki 30 sampel. Ini 30 sampel dan
dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kita copy nilai-nilai motivasi, minat, dan prestasi. Udah, kita Ctrl C. Lalu kita paste ke aplikasi SPSS di data view. Oke, sudah muncul datanya. Maka dari itu kita langsung melakukan pengujiannya saja. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kita klik saja analyze, lalu kita tekan regression, lalu ke linear. Udah, regression, lalu ke linear. Udah. Nah, di sini ada blok linear regression. Jadi bagian prestasi ini kita pindahkan ke dependen. Dan motivasi dan minat kita pindahkan ke independen. Baiklah kawan-kawan, ini cukup singkat, maka langsung saja kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, di sini sudah muncul output dari regression. Lihat, nah, sudah muncul. Yang akan kita uji nanti bagian koefisien. Ini adalah bagian dari uji T. Ini nanti yang akan kita uji. Kalau di atas ini untuk uji F. Nah, jadi saya sudah memiliki catatan. Maka dari itu kita perkecil dulu. Kita simpan. Kita kembali ke catatan tadi. Nah, di dalam UJT itu dasar pengambilan keputusannya itu seperti begini. Jika nilai signifikansi lebih kecil dibanding 0,05 atau T hitungnya lebih besar dibanding T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, baiklah, di sini tadi dikatakannya yaitu T tabel. Nah, T tabel itu bagaimana cara mencarinya? Jadi begini cara mencari dari T tabel. Jadi rumus T tabel yaitu T alfa bagi 2 titik koma N kurang K dikurang 1. Nah, alfa ini tadi yaitu nilai signifikansi kita itu menggunakan 5%, artinya 0,05 dibagi 2. Jadi N ini adalah 30 yaitu sampel kita, dan 2 ini atau K itu jumlah variabel bebas. Tadi saya memiliki variabel bebas sebanyak 2 yaitu X1 dan X2. Lalu dikurang 1, jadi hasilnya 0,025 titik koma 27. Nah, T tabelnya itu 2,05118 didapat dari T tabel. Bagaimana cara mencarinya? Begini caranya, saya sudah mencari distribusi T tabel. Kita ingat bahwa ini dia, saya nampakkan saja. Nah, dikatakannya tadi T tabelnya dari distribusinya dari 0,025 dan 27,27. Nah, saya sudah blok di sini di bagian BF27 dan alfa 0,025. Nah, di sini tadi betul kan seperti yang saya ketik bahwa T tabelnya itu 2,0518. Jadi begitu cara mencari dari T tabel. Dan kita simpan lagi. Kita langsung saja ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T.
saya sudah pindahkan yang ini tadi. Yang ini saya sudah pindahkan ke catatan saya. Ini dia setelah saya pindahkan. Nah, di sini langsung saja ya melakukan pengujiannya. Pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 atau motivasi terhadap Y adalah sebesar 0,063. Ini signifikansinya ini 0,063 lebih besar dibanding 0,05, dan nilai T hitung di sebelah 0,063 yaitu 1,935 lebih kecil dibanding 2,0518. Ini tadi adalah RT tabel kita, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,392. 0,392 ini di bawah 0,063, lebih besar dibanding 0,05, dan nilai T hitung 0,69 di samping 0,392 lebih kecil dibanding 2,0518, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Maka sekianlah uji yang saya sampaikan. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya, dan apabila masih ada hal-hal yang kurang dimengerti dari video saya ini, maka kawan-kawan semua dapat mempertanyakannya di dalam kolom komentar saya di video saya. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, kesalahan kata atau salah penyebutan tadi, saya minta maaf. Dan kepada Bapak dosen pengampu saya berharap semoga video tutorial saya kali ini dapat memuaskan hati Bapak, dan semoga video saya ini sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik Pak, sekian, terima kasih. Dan kawan-kawan semua, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.